الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله سمعه من ذر الجنان وساكن النبي آل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما سجد قمر الحمامة ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله سألوني في الهوى فني وشاني وقد أسبت يا خلي غلاما حضرناهم على خمر دلاني عليهم أمطارت تلك الغمامة ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا سيدنا الإمام أحمد بن سلمى هاجر وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا على البعلي كل صالح ولي، وإلى روح سيدي قطب الملا سلطان الأولياء الحبيب عبد الله بن أبو بكر عدرس وصولهم وفرهم، وإلى أرواح جميع وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم، وإلى أرواح جميع مشايخنا واسم شيخنا حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، والحبيب حسن بن أحمد بهرون، والحبيب قاسم بن أحمد بهرون، والحبيب مصطفى بن أحمد بهرون، والحبيب إدريس الهندوان وأصولهم وفرهم، وإلى روح صاحب المعلم الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضل وأصوله وفرهم، أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة، وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم ومن عمر هذا المكان هذا المجلس سابقا ولاحقا، وأصوله وفرهم، أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة، وأنفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم مرفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ila an qala faslun wa yajibu tayammumu anil hadatsil asghari wal akbari indal ajzi an isti'malil ma'i bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin walil maridi. Dan wajib bertayamum dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kapan? Indal ajzi, ketika tidak mampu. Tidak mampu dari isti'malil ma, dari memakai air. Karena sebab bisa babi faktihi, karena sebab tidak adanya air. Fi hadarin au safarin, baik pun dalam perjalanan atau bukan di perjalanan. Walil maridi, dan juga wajib bertayamum bagi orang yang sakit. Mundur maning. Wajib di sini al-musannif, di sini musannif akan menerangkan tentang sesuatu yang membolehkan kita bertayamum. Musannif akan menerangkan tentang sesuatu yang bisa membolehkan kita bertayamum. Jadi tidak semuanya wajib. Ada hukum-hukum bertayamum. Bisa jadi wajib, bisa jadi boleh, bahkan bisa jadi haram. Nanti saya akan terangkan satu persatu hukum-hukum bertayamum. Pertama, hukumnya wajib kita bertayamum. Kapan kita wajib bertayamum? Kita wajib bertayamum idza khafal halak min isti'malil ma wa idza faqadal ma'a hissan. Ketika kita takut hancur, artinya takut sakit. Min isti'malil ma, ketika kita memakai air. Kalau kita pakai air, badan kita misalkan tambah sakit, atau sakitnya tambah parah, dalam artian halak hancur. Arti hancur ya sakitnya parah ya. Ketika kita memakai air, terus kita akan menyebabkan, ketika kita pakai air menyebabkan kita sakit atau sakitnya tambah parah, maka kita wajib bertayamum. Itu satu. Terus yang kedua, wa idza faqadal ma'a hissan, apabila tidak adanya air. Ketika kita tidak mendapati air, terus waktunya sudah mendekati, artinya waktunya mau keluar, waktu sholatnya mau keluar, maka kita wajib bertayamum.
airnya nggak ada, kalau kita cari air maka waktunya akan keluar, maka kita wajib bertayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, itu wajib. Ya, wajib itu yang pertama kan. Hukum yang pertama wajib. Yang kedua mubah. Artinya mubah ya boleh. Kita tayamum boleh. Ya pakai air juga boleh. Kapan? Idza kana qadiran 'alal wudu' wa 'ala isti'malil ma'. Apabila kita mampu berwudu dengan air, wa 'ala isti'malil ma'i wa syira'ihi walakin wajadahu yuba'u bi aktsar min thamanil mithli. Akan tetapi adanya air dijual dengan harga lebih tinggi daripada normalnya. Begitu tidak ada air tapi ada air tapi dijual. Jualnya harganya agak tinggi. Biasanya misalkan 1 liternya 1.000, dijualnya 5.000 misalkan, karena memang lagi apa? Kemarau. Jadi dijualnya 5.000. Boleh kita tayamum, boleh juga kita beli. Kalau memang kita ada uang ya kita beli, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita maunya tayamum karena dijualnya agak mahal ya nggak apa-apa, kita tayamum. Paham? Wa kadzalika idza kana al-ma'u mafqudan awwal al-waqti wa alima aw ghalaba ala dhannihi wujuduhu fi akhir al-waqt. Dan yang kedua gambarannya, gambaran mubah atau boleh apabila idza kana al-ma'u mafqudan, kalau airnya tidak ada di awal waktu. Masuk waktu duhur, air tidak ada. Wa alima aw ghalaba ala dhannihi, tapi dia tahu atau bahkan menyangka bahwa dia akan mendapati air di akhir waktu, tapi belum keluar waktu. Masuk waktu duhur, kita tidak dapati air, tapi kita tahu. Atau dhon itu 50-50 ya. Kalau dhon itu 50-50, tapi menyangka bahwa nanti kita akan mendapati air tapi di akhir waktu, tapi walaupun belum keluar. Kalau sudah keluar wajib kita tayamum. Tapi kita mendapati air di akhir waktu, maka kita boleh bertayamum. Paham? Insya Allah. Terus yang ketiga makruh. Kapan gambaran makruh? I'adatut tayammum. Makruh itu di sini kalau diterangkan i'adatut tayammum, mengulang tayamum. Misalkan sampean mau sholat sunnah, kan sholat sunnah kan boleh 1 tayamum, kecuali sholat fardu. Tapi sampean karena asik bertayamum 2 rakaat tayamum, mau lagi 2 rakaat sampean tayamum lagi, itu makruh. Kenapa sih makruh? Debu. Ya. Akhirnya perong kabeh raya. Itu yang ketiga makruh. Yang keempat hukumnya haram. Kapan haram? At-tayammum bi turabin maksub. Kita tayamum dengan debu yang kita gosok. Gosok itu ngambil punya orang tanpa izin. Yaitu bahasa ininya gosok. Artinya kalau maling kan beda. Kalau maling itu ada kadarnya, ya kan? Kalau ini gosok, ngambil debunya orang di rumah orang, tapi tanpa izin. Nah, kita ambil debunya, terus tayamum. Itu haram, tapi sah. Sholatnya sah nggak ya? Sah. Tapi ketika tayamumnya dapat dosa.
Terus gambaran yang kedua haram idza kanal ma'u maujudan. Kalau ada air, airnya ada sampai tayamum. Ya ini haram. Idza wujidal ma'u batalat tayammum. Apabila sudah ada air, maka batalat tayammum, maka batallah tayamumnya. Sudah ada air sampai tayammum. Ya, itu enggak boleh. Paham ya? Nah, baru kita jelaskan di sini. Wa yajibu tayammum anil hadas. Apa sih tayammum? Saya akan terangkan dulu apa sih tayammum. Tayammum secara bahasa al-qasdu, bertujuan. Tayammum diartikan secara bahasa al-qasdu, bertujuan. Karena orang Arab kalau ngomong tayammum apa bertujuan itu dengan bahasanya tayammamtukum. Makanya artinya tujuan. Tayammamtukum lamma faqad du'ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Saya mencari kamu, saya bertujuan kepada kamu ketika saya tidak mendapati orang-orang yang alim. Kenapa? Wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Siapa orang yang tidak mendapati air, ya wis cari penggantinya. Tayammamtukum, saya bertujuan kepada kamu. Jadi secara bahasa tayammum adalah artinya al-ghasad. Wa syar'an, dan adapun secara syariat apa artinya tayammum? Yang di belakang pahalanya setengah-setengah bari tembok. Kalau ini jangan ngobrol di depan sini. Wa syar'an, secara syariat isalut turab ilal wajhi wal yadain, menyampaikan turab, debu, kepada wajah dan kedua tangan. Bi syaraitin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Dan tayammum merupakan min khasais ummah al-Muhammadiyah. Dan tayammum adalah khususiyah daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tayammum difardukan pada tahun keempat Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-6 daripada Hijriah. Difardukan tahun keempat, ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Paham ya? Kita kembali ke matan. Wa yajibu tayammum anil hadatsil asgar, dan wajib bertayammum dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Indal ajzi, kapan kita wajib bertayammum dari hadas kecil dan hadas besar? Ketika kita tidak mampu lagi untuk memakai air. Karena sebab apa? Bisa babi fakdihi, karena sudah tidak ada lagi airnya. Dan waktunya sudah mau keluar. Fi hadarin, di tempat, artinya bukan bepergian. Au safarin, di dalam bepergian. Itu wajib kita bertayammum di saat waktunya akan keluar. Yang tadi, yang pertama ya. Bisa fi hadarin wa safarin wal marid. Fayatayammam al-muhdits wal junub idza khafa min isti'malil ma' ala nafsin. Artinya kenapa kita wajib bagi orang yang punya hadas kecil dan hadas besar untuk bertayammum? Dikarenakan karena takut ketika memakai air itu akan hilangnya jiwa. Misalkan pakai air, ya, karena memang maksakan diri, akhirnya kita pakai airnya mati. Itu nggak boleh kita memakai air. Karena dulu ada sahabat Rasulullah, ya, ketika itu setelah perang ini bab tayammum agak panjang, ya, agak panjang sedikit. Nanti
Makanya harus fokus dari awal saya terangkan satu persatu. Dulu di zaman sahabat, ketika setelah peperangan, ada salah satu sahabat terkena lemparan batu. Kena lemparan batu, fashajjahu fi ra'si, hancur palanya. Bocor. Subhanallah, tsumma talama, kemudian ini sahabat begitu tidur mimpi junub. Ya, subhanallah. Akhirnya sahabat ini mimpi junub. Fasa'ala ashabahu, akhirnya beliau ini bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduni lurukhsatan fit tayammum, apakah engkau mendapatkan untuk diriku itu untuk bertayamum sehingga aku bisa menunaikan sholat. Ini sahabatnya tanya kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya faqalu, dijawab para sahabat, ma najidulaka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma, tidak ada sama sekali kesempatan untuk kamu untuk memakai air, karena saya melihat kamu masih bisa pakai air, maka tidak ada kesempatan untuk kamu memakai debu tayamum. Subhanallah, faktasal, akhirnya mandi ini sahabat. Mandi, subhanallah. Ini syariat Islam mengorbankan satu orang, sahabat. Faktasala famat, akhirnya mandi. Begitu mandi, mati sahabat. Subhanallah. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Akhirnya sahabat-sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala qataluhu qatalahumullah. Sahabat cerita begini-begini ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, qataluhu qatalahumullah, mereka sudah membunuh salah satu sahabatku dan Allah akan membunuh mereka. Bayangin. Makanya jangan hati-hati ya. Kalau ifta, kalau memfatwakan sesuatu itu kita harus hati-hati, karena syariat Islam itu luas. Ala sa'alu idlam ya'lamu, tidaklah mereka itu bertanya ketika mereka tidak paham. La takona, jar Kanjeng Nabi ku aja langsung fatwa bae takonana. Takon sing wong sing weruh, jangan sampai membunuh. Akhirnya fa innama syifa'ul as-su'al, kata Rasulullah, sungguhnya yang bisa menyembuhkan kegundahan atau kebingungan itu bertanya. Sampean bakal bingung nyata takon. Apa aja kana? Pepatah kah? Malu bertanya, linglung ning dalan. Wa innama kana yakfihi ayyatayammam wa ya'sib ala jurhi khirgatan. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia cukup untuk bertayamum lalu diikat, diperban kepalanya lalu bertayamum. Tsumma yamsah 'alaiha, kemudian kepalanya diusap, kata Rasulullah. Wa yaghsil sa'ira jasadihi, kemudian mengguyur sebagian jasadnya yang sahih, yang tidak terkena sakit dengan air. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Terus wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurru bihal ma'u, dan apabila di badannya ada jirahatun, ada koreng, yadurru bihal ma'u, yang sekiranya dia memakai air akan membahayakannya. Bagaimana caranya? Ghasalas sahih, dia mandi, dia guyur anggota badannya yang sahih, wa tayammama anil jarih, dan dia bertayamum dari anggota badannya yang sakit. Di mana tayamumnya? Fil wajhi wal yadain, di muka sama di kedua tangan. Terus kapan tayamumnya? Wa yakunu tayammum waqta ghuslil alil. Kapan bertayamumnya? Tayamumnya ketika
membasuh anggota badannya yang sakit. Nanti saya terangkan lagi. Sampean punya koreng. Korengnya di mana? Korengnya misalkan di tangan atau di kaki, ya. Anggota wudu. Begitu sampean ambil air wudu pertama muka, terus tangan. Begitu tangan ada koreng sampean, ya. Begitu ada tangan, ada koreng di tangan, sampean basuh dulu anggota anggota yang sohe, yang tidak terkena, yang tidak sakit. Sampean basuh dulu pakai air. Habis itu begitu pas anggota badan yang sakit, kamu ambil tayamum, wajib. Tidak boleh dan tidak sah kamu pindah ke anggota badan yang sahih sebelum kamu melakukan tayamum. Paham boleh? Sampai anak koreng ning tangan. Ya, ning tangan, Bu. Begitu basuh muka, basuh tangan yang tidak terkena sakit, begitu mau basuh yang sakit, kamu ambil tayamum dulu. Kamu ambil tayamum, begitu tayamum selesai, kita basuh lagi yang sahih, yang tidak kena sakit. Lah boleh beli beb langsung pindah mang, kena dianu dikit, dibasuh dikit tangannya, ndak terus taskun tayamum. Atau tayamum dulu sebelum membasuh tangan, sebelum waktunya membasuh yang sakit. Tayamum dulu sampean, tayamum, habis itu kamu wudu. Nggak boleh, ya. Jadi kapan waktunya bertayamum? Kalau seandainya kita punya koreng di anggota badan kita, ya kita begitu pas membasuh yang yang sakit, kita bertayamum. Paham ya? Nanti tanya, nanti habis ini tanya ya. Wajib mashul jabirati bil ma'i, dan wajib mengusap al jabirah. Nah, ini hukum jabirah. Tadi kan jarih. Tadi jari itu kok koreng. Kalau ini perban, masalah perban. Wajibu mashul jabirati bil ma'i idza lam yumkin ikhrajuha. Dan wajib mengusap jabirah. Jabirah itu perban, bil ma'i dengan air. Sampean punya koreng di tangan, ya. Sampean punya koreng di tangan, tapi sampean perban. Sampean wudu muka, begitu pas nyampe ke tempat yang sakit, sampean kan tayamum. Begitu tayamum, sampean usap, wajib usap dengan air. Wajib usap dengan air ketika jabirah itu atau perban itu tidak bisa dicabut. Kalau seandainya kita cabut jabirahnya, perbannya, maka akan menjadikan sakit atau menjadikan lebih parah lagi sakitnya. Sekiranya tambah sakit atau lebih parah lagi sakitnya, maka tidak boleh kita membuka perbannya, kita wajib mengusapnya dengan air. Paham ya? Wajibu masul jabirati bil ma'i idza lam yumkin ikhrajuha, dan wajib mengusap jabirah perban dengan air idza lam yumkin ikhrajuha, apabila tidak memungkinkan untuk mencabut atau melepas perbannya. Paham ya? Sekarang bagaimana ahkamul jabirah? Sekarang bagaimana, apakah orang yang punya perban atau orang yang diperban terus dia melakukan tayamum, bagaimana sholatnya? Apakah dia wajib diqadha atau tidak? Apakah wajib diqadha atau tidak? Di sini ada 3 gambaran. Wa tu'adu shalah fi 3 suwar. Wajib
diqadha atau i'adah salatnya di 3 keadaan. Yang pertama, an yakuna satiru fi a'dha'i tayammum, sekiranya perbannya itu di anggota tayammum, anggota badan yang wajib diusap dengan tayammum, dengan debu. Fi a'dha'i tayammum, anggota badan yang wajib diusap dengan ketika tayammum, wajah dengan tangan. Apabila perbannya ada di wajah dan tangan, sawa'un wada'ahu ala tuhrin amla, meletakkan perbannya itu dalam keadaan suci atau tidak, lalu akhadha minas sahihi syai'an amla, lalu dia mengambil dari anggota badan yang sahih atau tidak. Artinya gini, sampean punya korengnya di sini, ya, misalkan berapa senti lah, bulat segini, koreng segini. Terus begitu sampean perban, sampean melebihi perbannya itu daripada ini, lebih daripada yang diperlukan, ya. Tapi di gambaran yang ini, yang pertama ini, ketika perban adanya di anggota badan yang wajib diusap ketika tayammum, yaitu wajah dengan tangan, terus diletakkannya perban itu dalam keadaan suci atau tidak suci, terus mengambil sebagian anggota badan yang sahih atau tidak, mutlakon wajib diqadha salatnya. Paham? Sampean punya korengnya di muka. Muka termasuk salah satu anggota yang wajib ditayamumi enggak? Wah, wajib. Tangan wajib enggak? Wajib. Kalau sampean korengnya ada di muka, lalu sampean perban, meletakkan perbannya dalam keadaan suci atau tidak, mengambil anggota badan yang sahih atau tidak, tetap wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Linaksil badal wal mubdal, karena tidak ada penggantinya, sudah ada badalnya, sudah tidak ada, dan yang digantikannya pun tidak ada. Paham? Paham ora? Durung. Nah, alhamdulillah. Enak makanan. Durung. Nah. Jadi perbannya ada di anggota tayammum. Anggota tubuh yang ketika kita bertayamum apa saja yang diusap? Ora kabeh ya, ora ya. Digerujuk bari debu, ora kan? Wajah dan tangan. Korengnya sampean ana ning wajah atau ning tangan. Terus sampean perban. Diperban korengnya. Beda kalau misalkan tidak diperban. Kalau ini diperban. Begitu sampean perban, nah meletakkan perbannya itu dalam keadaan suci atau tidak? Sampean dalam keadaan punya wudu atau tidak? Ketika meletakkan perbannya itu sampean dalam keadaan wudu atau tidak, mengambil anggota badan yang tidak sakit atau tidak, wajib diqadha. Alhamdulillah. Paham ya, alhamdulillah. Terus yang kedua, an yakuna fi ghairi a'dha'it tayammum
wa akhadha minas sahih gadran zaidan. Adanya perban itu seperti yang awal di anggota badan tayamum, wajah atau tangan. Wa akhadha minas sahih gadran zaidan ala gadril hajah. Lalu sampean ya begitu ngasih perban ini melebihi daripada keperluannya. Astagfirullah. An yakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Perbannya bukan di anggota tayamum, selain di anggota badan yang wajib diusap ketika tayamum. Apa contohnya? Kaki, terus kepala ketika mandi, misalnya mandi junub, atau kaki terus apa lagi? Ya wis kuun ya. An yakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Adanya perban bukan di anggota tayamum. Akan tetapi wa akhadha minas sahih gadran zaidan. Tapi ketika kamu ngikat, perbannya itu mengambil dari anggota badan yang sehat. Contohnya misalkan ini sikil jempolnya mah kena mas mene, tapi di perbannya kok api jempolnya, ya kan? Karena apa? Karena untuk mengikat, berarti mengambil anggota badan yang sahih. Sawa'un wada'ahu ala tuhrin amla, diletakkannya dalam keadaan suci atau tidak, maka wajib diqadha salatnya. Paham le? Jadi perbannya ada di selain anggota tayamum. Terus perbannya itu mengambil anggota badan yang sehat. Artinya melebihi daripada keperluannya. Ini wajib diqadha walaupun dia meletakkannya dalam keadaan sehat atau tidak. Paham? Insya Allah. Terus yang ketiga, an ya'khudha minas sahih qadral istimsak faqat. Dia seperti yang kedua, adanya di selain anggota tayamum. Terus perbannya dia mengambil seperlunya dari anggota badan yang sahih. Artinya tidak berlebihan. Cuman sekedar mengikat saja, buat kuatin, cuman bukan berlebihan. Wa yadha'ahu ala hadas, dan meletakkan perbannya itu dalam keadaan hadas, maka itu juga wajib diqadha. Paham le? Insya Allah. Jadi perbannya adanya di selain anggota tayamum, ya, dan dia mengikatnya, dia ambil anggota badan yang sehat, tapi cuman sekedarnya untuk mengikat seperlunya. Tapi ketika mengikat atau memperban anggota badan yang sakit ini dalam keadaan hadas, artinya tidak punya wudu atau dalam keadaan junub. Nah, ini gambaran yang ketiga ini wajib diqadha. Paham le? Terus wala tu'adu shalah fi suratain, dan tidak diqadha salatnya di dua gambaran, dalam dua keadaan. Yang pertama, idza kana satiru fi ghairi a'dha'it tayammum, apabila perbannya di selain anggota badan yang wajib diusap ketika tayammum, walam ya'khudh minas sahih syai'an, dan tidak mengambil anggota badan yang sehat sama sekali. Artinya misalkan segini kenanya, korangnya semene, diperbaninya semene wis, payah di plus misalkan contoh.
perban segini. Sawa'un wada'ahu ala tuhrin amla, dia meletakkannya dalam keadaan suci atau tidak, ini tidak wajib diqadha salatnya. Paham leh? Sampean gorengan semun semene, ya diperbanya segini sudah, tidak lebih tidak kurang, begini sudah segini. Fi ghairi a'dha'i tayammum, di anggota badan yang bukan yang tidak wajib diusap ketika tayamum. Pokoknya kalau di anggota badan tayamum itu wajib mutlak. Pokoknya muka dan tangan itu wajib mutlakon. Kalau perbannya ada di muka dan ada di tangan, itu wajib secara mutlak diqadha. Baik pun diletakkannya dalam keadaan suci, terus dia mengambil anggota badan yang sahih atau tidak, tetap wajib diqadha. Paham? Yang kedua, idza kana satiru fi ghairi a'dha'it tayammum, dan apabila as-satir perbannya fi ghairi a'dha'it tayammum, di selain anggota tayammum, wa akhadha minas sahih gadral istimsak faqat, dan mengambil dari anggota badan yang sahih sekedarnya untuk menguatkan. Wa wada'ahu ala tuhrin, dan meletakkannya dalam keadaan suci, maka tidak wajib diqadha. Ayo paham boleh? Uyang boleh? Benar paham? Insya Allah. Wis. Cukup ya. Ayo. Wallahu a'lam bishawab.